Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Baik, karena ini masih dalam suasana Syawal, adik-adik semuanya, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, naqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Uh, Semoga kita semua kembali ke keadaan suci, keadaan yang fitri setelah kita berpuasa penuh selama 1 bulan kemarin ya, selama bulan Ramadan kemarin. Baik, adik-adik semuanya, kita lanjutkan pertemuan kita pada mata kuliah paragraph writing untuk hari ini ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang comparison and contrast paragraph ya, comparison and contrast paragraph. Nah, kalau dilihat dari namanya, comparison and contrast, ini maksudnya adalah paragraf tersebut isinya tentang membandingkan ya, membandingkan, mengcompare atau mengkontras antara dua hal yang berbeda. Maka ketika kita melakukan comparing and contrasting, maka otomatis isi dari paragraf itu adalah persamaan dan juga perbedaan dari dua hal yang kita bandingkan tersebut. Oke, sebagaimana yang saya paparkan pada file PDF ini ya. Oke. A compare and or contrast paragraph is required if you are asked to examine similarities and or differences. Ya. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya sebuah paragraf itu dinamakan compare or contrast paragraph itu ketika paragraf itu berisi tentang persamaan dan atau perbedaan. Nah, otomatis kalau kita ingin mengcompare atau membandingkan harus ada minimal dua hal kan yang kita bandingkan. Dua hal atau lebih. Nah, seperti itu. Kalau hanya satu hal ya otomatis itu bukan perbandingan namanya. Oke. Lebih lanjut ya. Compare focuses on similarities ya. Compare focuses on similarities. Nah, kalau yang namanya compare atau membandingkan itu lebih fokus pada persamaannya ya, lebih persamaannya. Si A begini, si B persamaannya begini. Antara si A dan si B ini persamaannya ini gitu ya. Tetapi kalau contrast focuses on differences ya. Kalau contrast itu fokus pada perbedaan dari dua hal yang kita bandingkan. Nah, karena di sini kita fokusnya adalah pada paragraf comparing and contrast atau comparison and contrast paragraph, maka otomatis dalam paragraf tersebut isinya dua hal, persamaan dan juga perbedaan dari dua hal yang kita bandingkan itu. Oke, ya. Oke, berikutnya. Ini adalah salah satu ini contoh struktur paragrafnya. Topik sentence jelas ya. Kalau setiap paragraf itu pasti diawali dengan topik sentence, khususnya bahasa Inggris paragraf dalam bentuk English paragraph ya. Kalau Indonesia topik sentence-nya it can be at the beginning of paragraph, di awal paragraf, it can be in the middle or even at the last of a paragraph gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris seperti yang dulu pernah saya sampaikan, it is commonly at the beginning of a paragraph. Umumnya dia terletak pada awal dari sebuah paragraf. Topic sentence ya. Topic sentence identifies the topic and the intention to compare and or contrast X and Y. Comments on the degree of similarity or difference. Jadi kalau topik sentence-nya untuk paragraf comparison and contrast tentunya dia kita menyebutkan atau memperkenalkan dua hal yang akan kita bandingkan atau kita cari persamaan dan perbedaannya itu dalam sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, struktur dari comparison and contrast paragraph tentunya adalah supporting sentences ya atau supporting details. Describe and compare features of chosen topics ya. Jadi kalau supporting sentences itu berarti kita sudah masuk ke yang lebih detail. Jadi isi yang terkait dengan
apa perbedaannya atau apa persamaannya begitu ya. Kemudian struktur yang ketiga atau elemen yang ketiga adalah concluding sentence. Concluding sentence itu if any ya, atau it is not obligatory, dia tidak wajib, tetapi kalau ada dia akan lebih bagus gitu loh. Sebuah paragraf akan menjadi sangat lebih bagus kalau dia lengkap, ada topic sentence, ada supporting sentences, dan juga ada concluding sentence ya. Concluding sentence summarizes and interprets differences and similarities. Jadi dia meringkas dan menyimpulkan antara perbedaan dan juga persamaan dari hal-hal yang dibandingkan dalam paragraf itu. Nah, kemudian strukturnya ketika kita menulis paragraf comparison and contrast, di sini ada dua. Kita bisa menggunakan seperti pada plan A atau rencana A, atau plan B atau plan B ya. Yang plan A itu begini strukturnya. Kita jelaskan dulu feature 1, kemudian kita describe X, describe Y, identify similarities and differences. Jadi misalnya begini, misalkan kita ingin membandingkan antara pertumbuhan hewan dan juga tanaman misalnya. Hewan dan tanaman, kan keduanya sama-sama makhluk hidup kan. Nah, feature 1, kita lihat fitur yang pertama misalnya dari sisi geraknya misalnya. Feature 1, feature itu ciri ya, ciri-ciri ya. Ciri hewan itu bisa bergerak, kemudian tanaman juga bisa bergerak kan? Ya. Kemudian kita menjelaskan describe X, describe Y, describe Y. Nah, kita jelaskan kalau describe itu maksudnya kita jelaskan kalau hewan itu bergeraknya begini, 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 begitu ya. Sedangkan kalau describe Y itu kita menjelaskan kalau geraknya tanaman itu begini, begini, begini. Nah, kita jelaskan persamaan dan perbedaannya. Kemudian fitur kedua, misalnya dari sisi makanannya, dari sisi makanannya mereka memperoleh nutrisi sehingga bisa bertumbuh dan berkembang begitu misalnya antara hewan dan tanaman. Nah, itu fitur kedua misalnya. Maka kita lanjut deskripsikan kalau hewan itu memperoleh nutrisi dengan cara begini, begini, begini. Sedangkan kalau tanaman memperoleh nutrisinya dengan cara begini, begini, begini. Nah, disebutkan persamaan dan perbedaannya begitu. Fitur yang ketiga adalah misalnya dari sisi ya apalah gitu misalnya, bisa teman-teman pikirkan lagi misalnya kalau contoh lain apa begitu. Nah, ini kalau modelnya kita menggunakan model yang plan A ya, plan A. Sekarang kalau plan B bagaimana? Nah, ini hanya model saja, antara plan A dan plan B ini hanya model saja untuk mempermudah kalian. Oh, saya pengen model pakai model ini ketika menulis nanti. Saya pakai model ini aja lebih mudah. Boleh, terserah, ini hanya model aja. Kalau plan B itu kita deskripsikan dulu, describe X. Misalnya kita deskripsikan tanaman dulu ya. Tanaman. Kemudian kita baru menjelaskan fitur-fiturnya tanaman itu apa saja. Mulai dari sisi gerak, dari sisi memperoleh nutrisi, dan seterusnya. Semua fitur dari tanaman itu misalnya ada 4 ciri atau 5 ciri misalnya. Ya udah kita sebutkan semuanya dulu. Ya, kita sebutkan semuanya dulu. Terus kemudian kalau sudah selesai tuntas mendeskripsikan tentang tanaman, kita lanjut pada describe why, mendeskripsikan hal yang kedua, hewan tadi. Kalau hewan ciri-cirinya misalnya juga ada 5, kita sebutkan semuanya. Nah, setelah itu baru kita describe and discuss points of similarity and or difference. Baru kalau sudah selesai mendeskripsikan X dan Y beserta fitur-fiturnya masing-masing atau ciri-cirinya masing-masing, baru kita memaparkan poin-poin persamaan atau perbedaan dari dua hal tersebut. Nah, terserah teman-teman kira-kira lebih sederhana yang mana kalau misalnya nanti membuat, apakah menggunakan plan A atau plan B begitu ya. Ini adalah plan A atau plan B, ini adalah teknik atau model kita dalam menulis supporting sentences-nya ya. Nah, sekarang ini lanjutnya adalah useful transitional words and phrases. Nah, dalam membuat
comparison and contrast essay, ya. Sorry. Dalam membuat comparison and contrast essay, itu ada beberapa kata-kata atau frasa yang seringnya kita gunakan, ya. Atau di sini disebut dengan transitional words and phrases. Misalnya kalau kita untuk membandingkan, for a comparison, kalau kita mau membandingkan, tadi kalau membandingkan itu fokusnya adalah similarities, ya. Ya, kita bisa menggunakan kata similar to, similarly, in the same way, like, equally, again, also, to, each of, just as, bla 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 dan seterusnya, ya. Kalau untuk contrast, ya, yang fokus pada perbedaan, maka kita bisa menggunakan in contrast, on the other hand, different from, whereas, while, unlike, however, dan seterusnya. Ini adalah beberapa transitional words or phrases yang lazim digunakan dalam sebuah comparison and contrast paragraph. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Sample paragraph using plan A. Nah, ini ada paragraf pertama ini dia menggunakan pola plan A dalam menulis supporting details-nya atau supporting sentences-nya. Plan A tadi adalah ada feature 1, kemudian deskripsikan halnya, hal pertama apa, hal kedua apa, kemudian disebutkan persamaan dan perbedaannya. Nah, di sini topiknya adalah what characteristics distinguish plants from animals. Ciri-ciri apa saja yang membedakan antara tanaman dan dari binatang atau dari hewan. Nah, kita lihat di sini contohnya feature 1. Feature 1 ini dia describe sources of food for plants than for animals. Dia mendeskripsikan dari sisi cara memperoleh makanan atau sumber makanannya antara tanaman dan juga hewan. Ya. Kalau dari misal dari feature A, sources of food. Kalau tanaman, sources of food-nya apa? Kalau hewan, sources of food-nya apa? Kemudian dijelaskan perbedaannya apa, persamaannya apa. Ya. Lanjut ke fitur kedua. Describe movement of plants and then of animals. Mendeskripsikan tentang gerak, ya, gerak antara gerak tanaman dan juga gerak hewan. Kalau tanaman geraknya begini, kalau hewan geraknya begini, begitu, ya. Kemudian feature N. Feature N maksudnya sampai ke ciri keberapa, begitu. Kalau misalnya ada 5 ciri ya berarti disebutkan sampai ke ciri kelima, begitu, ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh dalam teks. There are several characteristics which distinguish plants from animals. Nah, ini yang ditulis dengan warna biru. Ini adalah topik sentence, ya, topik sentence. There are several characteristics which distinguish plants from animals. Kemudian lanjutnya, yang dicetak dengan warna hitam, ini adalah supporting details, dan yang dicetak dengan warna hijau, ya. Ini adalah concluding sentence. Kita fokus pada yang warna hitam ini. Yang apa sih ini? Yang supporting details-nya. Dia menggunakan plan A modelnya, ya. Green plants are able to manufacture their own food from substances in the environment. This process is known as photosynthesis. Nah, kemudian ini adalah tentang dia dijelaskan fitur yang pertama tadi adalah sources of food, ya, sources of food dari tanaman. Kemudian in contrast, dia mengkontras, mencari perbedaan. In contrast, animals, ya, animals including man, ya, karena man itu sebetulnya kan masuk dalam keluarga animals, ya. Kalau kita lihat di pelajaran biologi itu kan, ya. Oke,
get their food either directly from plants or indirectly by eating animals which have eaten plants. Ya. Ini fitur pertama. Ini fitur pertama. Ya. Oke. Sekarang fitur kedua. Plants are generally stationary. Ini terkait tentang movement tadi ya. Plants are generally stationary. Animals, on the other hand, dia menggunakan frasa on the other hand, can usually move about. Nah, kalau tanaman itu diam, sedangkan hewan bisa bergerak. Kemudian yang ketiga, fitur ketiga di sini dilihat dari external appearance atau penampakan fisik antara tanaman dan hewan. In external appearance, plants are usually green. They grow in a branching fashion at the extremities, yeah, and their growth continues throughout their lives. Kemudian animals, however, are very diverse in their external appearance. Their growth pattern is not limited to their extremities. It is evenly distributed and only occurs in a definite time period. Nah, ini tentang external appearance antara hewan dan juga tanaman. Ini ciri yang ketiga yang ditulis gitu ya. Kemudian diakhiri dengan sebuah kalimat simpulan atau concluding sentence begitu. Therefore, the differences between plants and animals is quite significant ya. Perbedaan antara tanaman dan hewan itu cukup signifikan. Nah, ini contoh comparison and contrast paragraph. Dia fokusnya ke kontras ya, fokusnya ke kontras. Yang menggunakan pola plan A. Oke. Sekarang kita lanjut lihat contoh yang sampel paragraph yang kedua yang menggunakan plan B. Kalau plan B tadi kan polanya kita deskripsikan dulu masing-masingnya. Berarti describe X ini kita deskripsikan dulu. Kalau di sini beda hal yang dideskripsikan ya antara sample 1 and sample 2. Kalau misalnya kita ambil contoh yang pakai sample 1 misalnya ya. Describe X ini berarti mendeskripsikan tanaman dulu. Tanaman tadi kan fiturnya ada 3 ya. Mulai dari sisi source of food, kemudian sisi movement dan sisi external appearance. Nah, kalau tanaman itu dijelaskan tanaman itu begini source of food-nya. Kalau hewan, kemudian dia sisi movement-nya begini. Kalau dari sisi external appearance-nya begini. Selesai. Kemudian baru kita mendeskripsikan hewan. Describe Y. Dari sisi source of food, juga dari sisi movement juga, dan juga dari sisi external atau physical appearance. Nah, kebetulan kalau yang di sini dia yang mendeskripsi yang di sampel paragraf 2 ini tentang allopathy and homeopathy. Ini adalah sebuah teknik pengobatan ya. Nah, kita lihat contohnya. Allopathy and homeopathy are quite different. Ini topik sentence ya, warna biru. Allopathy is the treatment of disease of one kind by exciting a disease of another kind or in another part. It is sometimes incorrectly used as a name for orthodox medicine or Western medicine. Nah, ini dijelaskan dulu tentang allopathy terlebih dahulu sampai tuntas lah ya ibaratnya gitu. Kemudian baru dilanjut ke homeopathy. Homeopathy, in contrast, is a system of medicine based on the treatment of a given disease by administering small quantities of a drug which produces the symptoms of that disease in a healthy person. Ya. Kemudian baru terakhir dikasih concluding sentence. The treatment of illness then would be markedly dissimilar because the underlying beliefs are strongly differentiated. Ya. Ini contoh
yang menggunakan plan B polanya dalam penulisan supporting detailsnya. Jadi allopathy dulu, ya, kemudian describe satunya homeopathy. Kalau yang tadi kan tidak, fitur pertama dari X apa, kemudian Y apa, fitur kedua dari X apa, Y apa, fitur ketiga X apa, Y apa, dan seterusnya, baru terakhir ditutup dengan concluding sentence. Ya, demikian materi kita pada hari ini terkait dengan comparison and contrast paragraph. Semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa terus belajar, terus menulis ya, karena menulis itu adalah sebuah skill atau sebuah keterampilan yang memadukan apa ya, atau yang perlu kontinuitas, Tidak perlu takut atau tidak perlu ragu misalnya tulisan kita masih jelek, terus saja, teruskan, menulis terus, karena secara tidak langsung itu nanti akan terasah kemampuannya. Dan menulis itu pasti kan kita dahului dengan membaca. Kita tidak akan bisa menulis kalau kita tidak punya informasi yang kita miliki atau yang kita peroleh sebelumnya terkait dengan apa yang akan kita tulis itu. Karena maka antara skill reading and writing itu adalah dua skill yang interconnected, yang integrated, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, gitu ya. If we want to be able to write on topic A, of course, we have to read about the topic A at verse, yeah. Then from the information gotten from the reading about topic A, we will start writing. We will be able to write about the topic A like that, ya. Oke, semoga sekali lagi terima kasih adik-adik atas perhatiannya, and thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.